Saya masih ingin menitikberatkan sebuah hadis tentang bagaimana seorang mukmin boleh berprestasi di dunia. Tapi ingat, prestasinya yang halal. Dan usahakan Anda selalu hubungkan dengan akhirat. Apa kata Nabi SAW? Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini penghuninya ada 4 saja. Ya, 4 golongan gitu. Abdun razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaki fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Fahadha bi afdalil manazil. Golongan yang pertama dan ini yang paling terbaik, semoga kita termasuk dalamnya insyaallah, adalah seorang hamba yang Allah karuniai dia harta dan ilmu, malan wa ilman. Kemudian dia bertakwa kepada Allah di keduanya. Maka dengan harta dan ilmu itu dia melanjutkan hubungan silaturahim dan dia mengetahui hak-hak Allah di situ. Dia bersedekah, dia zakat, ya. Dia bersyukur. Maka ini adalah yang paling afdal di antara 4 golongan ini. Golongan kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzukhu mala. Seseorang hamba yang Allah karunia ilmu tapi belum dikasih harta. Pintar ilmu agama tapi dia miskin. Fahuwa sadiqun niyah, tapi dia ikhlas niatnya. Dia tulus menerima keadaannya itu. Fayaqul, kemudian dia berkata pada saat melihat tadi golongan yang pertama, yang Allah karunia ilmu juga harta. Dia sibuk bersedekah, bangun masjid, bangun rumah anak yatim, segala macam, bantu, segala macam bantuan selalu diikuti sama dia. Demi untuk mengejar akhiratnya. Golongan kedua mau buat, tapi nggak ada duitnya. Dia cuma punya ilmu. Apa kata Nabi SAW? Yang penting dia ikhlas nih. Lalu dia berkata, Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan, fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Dia bilang kalau seandainya saya dikarunia oleh Allah harta seperti orang itu dan dia tulus betul-betul memang kalau ada nanti dia akan lakukan, maka dia yang kedua ini dengan niatnya akan mendapatkan pahala yang pertama. Walaupun dia tidak bangun masjid, walaupun tidak bangun anak yatim, tapi memang dia tidak punya duit. Kalau ada betul dia akan lakukan. Ini golongan yang kedua. Jadi orang yang justru bisa mengejar pahala orang-orang yang sudah berbuat baik, tapi dengan niatnya, karena dia tidak mampu melakukannya. Masa juga misalnya orang lumpuh, dia berharap kalau dia tidak lumpuh dia ke masjid. Dia berharap kalau dia mampu dia pergi haji, dia pergi jihad. Nah ini semua masuk dalamnya. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu wa abdun razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Fahuwa yatakhabbatu fi malihi bighairi ilm wa la yattaqid fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah. ولا يعلم فيه لله حقا وهذا بأخبث المنازل. Golongan ketiga adalah jangan sampai Anda jadi ini orang yang Allah karuniai harta tapi nggak punya ilmu agama sama sekali, nggak faham mana halal mana haram, mana hak Allah, maka dia tidak bertakwa kepada Allah di hartanya. Dia tidak silaturahim dengan hartanya, tidak bantu kerabat-kerabatnya yang susah, bakti sama orang tuanya misalnya, bantu saudara-saudaranya. Dia juga tidak mengetahui hak Allah di situ, maksudnya tidak bersedekah, tidak zakat. Maka ini adalah orang yang paling buruk. Kaya raya tapi nggak ada ilmunya, nggak ada ilmu agamanya. Sehingga hartanya semua untuk foya-foya, untuk diskotik, untuk bar, untuk segala macam gitu ya. Maksiat, buka pabrik minuman keras dan segala macam. Kemudian ada golongan keempat, ini lebih buruk lagi. Golongan ketiga sudah buruk. Ya, karena dia punya harta tapi habis foya-foya di jalan syaitan. Golongan yang keempat lebih buruk lagi. Wa abdun lam yarzukhu Allahu malan wala ilma. Yaitu golongan yang Allah tidak kasih ilmu, nggak punya harta. Miskin, ya, bodoh lagi. Nggak paham agama. Ini biasa jadi kayak tim hore, meramaikan. Ya, orang buka maksiat ini, oh, oke dia datang, dikasih baju kaos datang, wah, tidak ada ilmunya, ikut-ikut bermaksiat. Dia bukan ikuti kelompok pertama sama kedua, tapi dia ikuti kelompok yang ketiga tadi ya. Wa huwa yaqul, sambil dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan, fa huwa bi niyatihi fa wizruhu ma sawa." Lalu dia bilang, kalau saya juga punya duit, saya akan buat seperti orang yang ketiga nih, bangun diskotik, bar, tempat maksiat itu. Maka dengan niatnya itu mereka sama dosanya. Bayangkan ya, ini orang yang paling bodoh. Ini bahaya sekali. Dan ini Nabi SAW juga sudah berikan kepada kita bocorannya teman-teman sekalian. Kita harus sadari masalah ini. Ya. Jangan sampai kita salah dalam masalah ini.